Shalom, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulaikan ibadah pada sore hari ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan pujikan suatu pujian persembahan.
Biarlah kita datang ke tempat ini, kita bertemu Tuhan, dengan kita membawa persembahan yang terbaik yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus dosa kita, sama seperti yang hujan yang akan kita naikkan sejauh timur dari barat. Dari mana engkau membuat
Biarlah pengampunan yang Tuhan sudah berikan memulihkan kehidupan kita. Sepatutnya kita sambut dengan bersorak-sorai, kita akan pujikan bangkit serukan nama Yesus.
Kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk sebab itu mari kita undang Roh Kudus yang memenuhi hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, supaya kita boleh mengerti apa daripada kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Biar kita juga boleh mengerti pembukaan rahasia firman yang akan dinyatakan kepada kita. Kita akan pujikan satu pujian penulis sekarang dulu. Mempersiapkan
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus kekasih jiwa kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kami bisa mengagungkan nama-Mu, kami bisa Tuhan Yesus memuji Engkau, sebab Engkaulah Allah kami, Allah yang layak menerima segala pujian, kebesaran, kemuliaan-Mu Tuhan. Inilah yang kami lakukan sebagai rasa syukur kami Tuhan, sebab kami menyadari Tuhan, kami hidup tidak memiliki satu kemampuan, kekuatan, bahkan harapan, hanya Engkaulah harapan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih, dan boleh kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, sehingga kami bisa Tuhan Yesus memuliakan nama-Mu Tuhan, menghayati setiap kata demi kata di dalam setiap pujian ini, sehingga Tuhan Yesus kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terlebih kami akan Tuhan menerima kebenaran firman Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan sebagai saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kebutuhan pada saat ini Tuhan, supaya dalam satu kehidupan kami boleh Engkau kuatkan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami memiliki satu pengharapan yang pasti oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan. Dan Tuhan, kami bisa menerima dengan baik, sehingga kami pulang dengan penuh damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau ada roh jahat, roh iblis, roh yang sengaja mengagukannya kepada kami Tuhan, kami memiliki Allah yang penuh kuasa Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa-Mu Tuhan yang menguasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan murah Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, dan biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang terus menerus Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, kebenaran itu akan semakin nyata di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 di sana dikatakan akan menyucikan kita, akan memandikan kita, sehingga kehidupan kita menjadi tak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Jadi kebenaran itu, firman Tuhan itu akan menyucikan kita, akan membersihkan kita, akan memandikan kita, sehingga setiap noda yang ada di dalam kehidupan kita itu akan dibersihkan lewat kebenaran yang terus menerus Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita ketika setiap hari kita mandi, pagi hari mandi, nanti sore hari mandi lagi, masih ada kotoran yang nempel. Besok pagi kita mandi, masih ada kotoran lagi yang nempel. Sorenya dan terus menerus seperti itu. Minimal kan 2 kali kita mandi, minimal. Kalau ada yang satu ya ditambah besok supaya tambah bersih. Walaupun setiap hari kita dibersihkan, masih ada kotoran yang nempel. Demikian pula di dalam kehidupan kita ini. Kebenaran firman Tuhan terus menerus Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, menyucikan hidup kita, menguduskan kita, supaya
kualitas kebenaran itu di atas rata-rata, di atas kebaikan moral tahun minggu kemarin, di atas kebaikan moral. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Yang terpujilah nama daripada Tuhan. Jadi sebabnya kita harus siap berjalan di dalam kebenarannya. Jadi kebenaran itu tidak hanya menjadi teori, kebenaran itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi kebenaran itu harus menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak Tuhan yang bisa memperagakan kebenaran itu di dalam hidup kita. Ya, karena kita ini surat-surat Kristus yang terbuka supaya dapat dibaca oleh semua orang. Jadi hidup kita ini adalah surat Kristus. Hidup kita itu adalah kebenaran, sehingga dapat dibaca oleh semua orang. Yang diharapkan tulisannya itu jelas, sehingga dapat dibaca. Kalau tulisannya itu remen-remen di sana, tulisannya itu nggak jelas, ya bagaimana kehidupan kita bisa dibaca oleh orang lain? Ya kalau di sini ada beberapa guru, semua murid itu tulisannya nggak semua sama. Ada yang bagus, ada yang jelas, ada yang dapat dibaca, ada tulisannya yang nggak bisa dibaca. Sakit-sakit itu. Ya mungkin ini gambaran kehidupan kita. Kalau di murid di dalam satu kelas bermacam-macam corak tulisannya, dan mungkin dalam satu gereja juga seperti itu. Tapi diharapkan oleh Tuhan dan biarlah Tuhan menemukan di dalam kehidupan kita menjadi anak Tuhan yang jelas, menjadi anak Tuhan yang bisa dibaca oleh orang lain. Nah itu sebabnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu sebenarnya ingin mengukir kebenaran itu dalam kehidupan kita. Sementara kita di gereja, Tuhan mengukir kebenaran itu dalam hati kita. Dan nanti setelah kita keluar dari gereja, di sanalah kita baru praktek kebenaran itu. Ya, pembahasan kita yang terakhir Rabu yang lalu yang berbicara masalah menderita karena kebenaran, yaitu kehidupan Daniel. Nah, kehidupan Daniel. Daniel pasal 6 ayat 5 sampai 6 kemarin dinyatakan bahwa Daniel itu tidak bercacat masalah tanggung jawabnya. Ya, sebagai seorang pegawai kerajaan Babel. Semua orang sudah memantau kehidupannya, tidak mendapatkan kesalahan, keteledoran, kekilapan, karena dia lakukan dengan penuh tanggung jawab. Mereka kerjakan dengan benar. Walaupun seperti itu masih ada saja orang yang iri dengan kehidupan Daniel karena posisinya. Karena dia layak mendapatkan posisi itu, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan tidak didapati keteledoran dalam menjalankan tugas. Tidak ada kesalahan, berarti dia hidup benar. Hidup benar itu juga diwujudkan dalam tugas dan tanggung jawab yang saat ini kita kerjakan. Kalau bisa seperti ini, orang lain tidak ada celah untuk menyalahkan. Ya kalau kita sebagai ibu rumah tangga yang hidup sehari-hari, ya jadilah ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Dan ada celah di sana, orang menyalahkan, anak menyalahkan, suami menyalahkan. Itu baru benar. Itu kan praktek hidup sehari-hari. Suami juga seperti itu. Jangan sampai istri maupun anak-anak ya melihat kehidupan orang tuanya, melihat ayahnya. Banyak celah di sana karena tidak bertanggung jawab. Belum lagi tanggung jawab yang lain. Dan yang pasti kalau ibu rumah tangga ya tanggung jawab
supaya bisa melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai tenaga pengajar, ya sebagai seorang pelayan Tuhan setiap hari. Supaya Tuhan memberikan kemampuan dan semua tugas-tugas ini dapat dijalankan dengan benar. Jadi tidak hanya sebatas menjalankan tugasnya, tapi menjalankan tugasnya dengan benar. Ya kalau di rumah bagaimana menempatkan diri sebagai seorang ibu yang benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kalau di sekolah juga harus benar di sana dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan. Demikian pula di dalam gereja sebagai seorang pelayan Tuhan. Memakai berat. Banyak yang dilanggar. Ya, mungkin yang lain juga seperti itu. Ya supaya tidak ada celah sedikit pun, itu baru hidup dalam kebenaran. Menderita. Orang bertanggung jawab itu menderita. Mungkin jiwa kita akan berontak ketika melihat yang lain seperti itu biasa-biasa saja. Loh kita beda memangnya. Ya, kalau saudara menjadi tenaga pengajar, kok yang lain kok santai-santai bisa saja seperti itu. Saudara beda. Kalau seorang karyawan melihat yang lain kok ya kerjanya hanya seperti itu, saudara harus kerja keras. Itu adalah firman Tuhan. Kita harus bertanggung jawab apapun yang saat ini kita kerjakan. Apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Kita kerjakan dengan benar. Ya, begitu. Itu yang kemarin, ya, yang Rabu yang lalu. Dan di dalam hadis pasal kelima, orang yang berani menderita karena kebenaran, dia adalah penghuni kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah, kerajaan surga itu hanya ditempati oleh orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Roma 14 ayat 17 sana dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukan masalah makan dan minum, tetapi masalah kebenaran, sukacita dalam Roh Kudus. Jadi kalau mau masuk kerajaan Allah itu harus hidup dalam kebenaran. Ya, siang tadi ya saya ngobrol dengan istri setelah pulang dari sekolah, kira-kira setengah 4. Sekarang kita ini kembali tinggal berdua. Ya, anak saya Esther kerja di Sidoarjo dan dia hari ini di Surabaya. Ya, ngurus masalah magangnya. Ya puji Tuhan tadi saya dengar berita dia diterima di BRI Madura. Ini masih magang, belum kerja, masih magang diterima di sana. Ya, nanti beberapa hari yang mungkin kalau hari di sana tidak tahu berapa bulan. Kalau tidak salah itu 2 bulan mungkin. Ya, kita tinggal berdua. Dia katakan masih bersyukur baru berdua kalau tinggal sendiri. Ya hidup ini realitas. Ini realitas yang kita hadapi. Kalau kemarin berempat, ya sekarang tinggal berdua, nggak tahu lagi nanti salah satu harus juga meninggalkan. Terus kalau saya merenungkan, ya, dan hidup ini sebenarnya itu mengerikan. Tetapi masih banyak orang-orang yang belum sadar, bukan nggak sadar, belum sadar, ya waktu yang masih Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan. Nah itu sebabnya firman Tuhan itu mengatakan hidup dalam dunia itu hanya sesaat. Seperti orang mampir ngombe kalau bahasa daerah. Hanya sesaat, hanya sebentar. Jadi kalau kita masih hidup itu adalah anugerah Tuhan. Yuk mari kita hargai ya setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan dan hidup bisa menyenangkan
2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Ini jemaat yang ada di Tesalonika mengalami hal seperti ini, bukan karena dia sebagai seorang perampok, pembunuh, tidak, tetapi oleh karena iman mereka. Ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi jelas ayat ini, kamu layak menjadi warga kerajaan Allah karena kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Menderita bukan karena berbuat dosa, menderita bukan karena dia salah, tetapi menderita karena kerajaan surga. Bagaimana menderita karena kerajaan surga? Hidup dalam kebenaran. Walaupun sudah hidup benar, dia harus menderita. Sama seperti Daniel. Dia hidup benar, tidak ada celah kesalahan sedikit pun dalam hidupnya, tetapi masih saja disalahkan. Bahkan dia dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Tuhan menolong. Menderita karena benar. Belum tentu kita hidup benar itu juga disenangi banyak orang. Malah justru juga ada orang-orang yang tidak senang. Nah, untuk itu biarlah kita tetap mempertahankan hidup benar ini. Ya, bahkan jemaat di Tesalonika menjadi kebanggaan dari Rasul Paulus. Dalam kondisi seperti ini, iman mereka semakin bertumbuh, kasih mereka semakin kuat satu dengan yang lain. Bukan semakin mundur ketika ada tantangan, bukan semakin mundur ketika ada godaan, tetapi justru sebaliknya. Di tengah-tengah penderitaan yang baru dia alami karena kebenaran, iman mereka semakin maju, iman mereka semakin bertumbuh, iman mereka semakin dewasa. Jadi kalau kita mendapatkan tantangan sudah hidup benar, jangan kerusuh, ya. Jangan kecewa mengikut Tuhan, seolah-olah Tuhan berdiam diri, seolah-olah Tuhan tidak membela. Kita harus menjadi anak Tuhan yang dewasa dalam kehidupan rohani kita. Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Sama seperti ini. Ketika seorang guru itu memberikan ujian kepada anak didiknya, dia sudah membekali materi. Guru dia akan turut campur tangan. Dia yang harus menyelesaikan ujian. Guru dia akan intervensi, dia akan campur tangan. Demikian dalam kehidupan kita. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli. Kadang-kadang seperti itu yang kita alami. Seolah-olah Tuhan itu kok tidak membela. Dan sementara kita memang diuji, guru kita seolah-olah tidak membela, tidak ngajari kita. Tetapi materi yang sudah diberikan itu yang harus kita kerjakan. Mendidik kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab. Belajar menghidupi kebenaran itu dalam hidup. Jadi jangan pernah kecewa ya, kalau kita sedang diuji ya, oleh Tuhan. Ya, ketika kita sudah hidup benar, ya kadang-kadang anak Tuhan itu saya ini sudah setia, saya sudah mengembalikan perpuluhan, saya sudah melayani Tuhan, kok masih saja ada masalah seperti ini. Nah, kadang-kadang kita akan seperti itu. Dan malah kemarin itu saya dengar, ya memang Pak Cip itu adalah orang yang suka berdoa.
Lah ya begitu pun berdoa kaya mati katanya. Dikira kalau nggak sudah setia berdoa terus nggak bisa mati terdoyo gitu. Nah, masalah mati itu kan kepastian. Memang saya akui sendiri, Pak Jep itu adalah orang yang setawa pun berdoa, tahukah berdoa. Apa kalau sudah tekun berdoa terus nggak bisa mati terdoyo itu kan? Ya sudah waktunya Tuhan berangkat, ya harus berangkat. Tapi kesenangannya, sukacitanya itu sampai akhir hidupnya tetap setia dalam pelayanan. Lalu ini loh yang membahagiakan kita kan seperti itu. Nah, ya cuma di tempat ini, ya yang muda sampai kita yang sudah setengah banyak, bahkan yang sudah lanjut usianya, semakin kita dekat dengan Tuhan supaya kita tidak menyesal nanti. Ada sesuatu yang kita persembahkan untuk Tuhan, ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan ketika kita nanti menghadap kepada Tuhan. Terpujilah nama daripada Tuhan. Dan kebenaran ini itu juga dialami oleh orang-orang percaya saat itu. Orang-orang yang masuk di dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang memang berjuang untuk kerajaan Allah. Dan penderitaannya itu tidak sama. Penderitaan zaman Alkitab dengan kita sekarang itu berbeda. Jadi jangan takut ketika membaca firman Tuhan. Apalagi dalam waktu ini yang akan kita baca. Karena mereka yang dipenggal kepalanya karena Kristus. Ya seperti Rasul Petrus. Rasul Petrus dipancung. Petrus itu dipancung, bukan cuma disalibkan. Ya. Dimana dilempari batu sampai mati. Nah kita penderitaan kita tidak seperti itu. Kita dituntut oleh Tuhan, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-20. Karena ada orang yang takut ketika membaca surat Wahyu. Jangan-jangan saya juga mengalami seperti itu. Kalau toh izinkan Tuhan mengalami seperti itu, ya itu harus bagian kita yang harus kita kerjakan. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Siapa mereka? Mereka yang rela menderita karena kerajaan Allah. Tadi disebutkan karena kesaksian Yesus, menderita oleh karena firman Allah. Kita melakukan firman itu menderita. Karena jiwa kita ada di sana, karena hati kita tidak di sana. Ya ketika kita ibadah
sebenarnya juga bagian dari penderitaan. Seharusnya kita bisa melakukan yang lain yang mungkin menguntungkan kita. Mungkin masih banyak tugas-tugas yang harus kita tinggalkan, kita datang kepada Tuhan. Ini juga bagian dari penderitaan karena kerajaan Allah. Ini kan kebenaran. Orang ibadah itu kan sesuatu yang benar. Karena sesuai dengan tuntutan firman Tuhan, ibadah itu wajib. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 itu, jangan tinggalkan kegiatan-kegiatan ibadah kita. Walaupun ada orang-orang yang mengabaikannya, tetapi justru menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang semakin dekat ini, kita harus semakin giat, semakin tekun untuk melakukan. Jadi kalau dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 itu kegiatan-kegiatan, itu berarti tidak sekali. Jadi setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang masih tersediakan yang harus kita lakukan. Jangan ada yang lemah, jangan ada yang semakin berkurang kesetiaannya kepada Tuhan. Yuk terus kita pacu hidup kita ini sampai kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Penderitaan kita sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi hidup kita. Kalau dibanding oleh rasul-rasul saat itu, kita belum apa-apa. Kita dituntut setia saja sudah kewalahan. Dituntut setia saja kita tidak bisa memenuhinya. Dan biarlah kita saat ini ya semakin termotivasi lewat kebenaran ini. Ketika kita berani dan mau menderita karena kebenaran, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dalam masa 1000 tahun dan setelah itu dalam masa kekekalan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Ya, sangat luar biasa janji seperti ini. Biarlah ini yang akan memotivasi kehidupan kita untuk semakin terus berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu kan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah bagian dari menderita karena kebenaran. Dalam sisi yang lain, dalam Kejadian pasal 50 ini juga penderitaan karena melakukan kebenaran yang itu diwujudkan dalam mengasihi, orang-orang yang pernah melukainya, mengasihi orang-orang yang pernah menyakitinya, tetapi mereka tetap dapat menunjukkan kasihnya kepada orang-orang yang seperti ini. Itu adalah bagian dari penderitaan. Jiwa kita menderita ketika kita bisa mengasihi orang yang melukai kita, orang yang merugikan kita. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-50. Ya, Kejadian 50 ayat 18. Mulai. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut,
Puji Tuhan. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah orang yang disertai oleh Allah. Itu Yusuf. Orang yang disertai oleh Allah. Orang yang dituntun oleh Roh Allah. Jadi walaupun Yusuf ini pernah dilukai hatinya oleh saudara-saudaranya, ya, bahkan dia ingin dibunuh saat itu, sehingga dia dijual, sampai dia dijual ke Mesir. Coba kalau dia ingat peristiwa yang pernah menimpanya, dia mungkin ingin membalas, apalagi saat itu dia berkuasa. Ada kesempatan untuk balas dendam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf tadi? Ketika sadar saudara-saudaranya pernah melukai hatinya, pernah menyakitinya, dia ingin untuk menjadi budaknya, tidak layak diterima. Tetapi tidak demikian. Respon daripada Yusuf, dan dia mengatakan, jangan takut, aku akan menanggung makananmu, makan anak-anakmu. Semua keluarganya ditanggung oleh Yusuf. Ini padahal orang yang pernah dilukai, orang yang pernah disakiti, menderita secara dagingnya, menderita jiwanya ketika orang itu mau mengasihi orang yang pernah menyakiti. Tetapi kalau orang itu memang ya, disertai oleh Tuhan, dia dipimpin oleh Roh Allah, dia sanggup untuk melakukan itu. Dia bisa melakukan itu. Ini menderita karena kebenaran. Ketika mengasihi orang yang pernah melukai. Bukankah firman Tuhan mengatakan, kalau musuhmu lapar, beri dia makan. Kalau haus, beri dia minum. Jadi diperhatikan oleh Yusuf. Ini kan musuh. Mau pernah melukai, pernah menyakiti, bahkan mencoba dia. Seolah-olah seperti itu. Tetapi bagaimana Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan baik? Dia jamin, dia tanggung semua keperluan kebutuhannya. Dia sudah tidak mengingat lagi peristiwa-peristiwa yang menyakiti hati. Dia orang hidup yang dituntun oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Kudus. Ya. Kalau mungkin kita punya pengalaman seperti itu di masa lalu, ada orang-orang yang menyakiti kita, ya, ada orang-orang yang mengecewakan kita, merugikan kita, nggak usah balas dendam. Ya. Kalau ada kesempatan, tidak ngopi bareng gitu. Nah, ini sangat luar biasa orang-orang seperti itu. Jadi kita belajar, mulai praktek, bisa menyatakan kasih Tuhan itu kepada mereka, yang tidak hanya bagi mereka yang mengasihi kita, yang merugikan kita, ya, yang menyakiti kita, yang melukai hati kita. Yuk kita belajar untuk mengasihi. Contohnya kedua, 2 Samuel pasal 9. 2 Samuel pasal 9 ayat 34 dan lompat ayat 11 sampai 13. Perhatikan. Kemudian berkata raja, yaitu Raja Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan
yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Lompat ayat 11. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang, tak bisa berjalan dengan baik. Ini Mefiboset itu adalah cucu daripada Saul. Kita tahu bagaimana perbuatan Saul kepada Daud. Gak hanya sekali, dua kali, berkali-kali ingin membunuh Daud. Walaupun Daud itu ada kesempatan untuk membalas, dia gak pernah melakukan itu. Dia mengatakan, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tetap menghargai Saul. Walaupun seringkali Saul ingin membunuh Daud, tetapi ketika Daud ada kesempatan untuk membalasnya, dia tidak melakukannya. Dan dia tahu dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ketika Saul mati dalam pertempuran, setelah suasana aman, suasana damai, dia ingin mencari keturunannya. Dia ingin menyatakan kasih yang dari Allah. Sangat kuat dia mencari, ingin menyatakan kasih yang dari Allah lewat tindakan yang nyata dalam hidupnya. Ternyata masih ada didapati, yaitu Mefiboset. Mefiboset itu adalah anak Yonatan yang timpang. Setelah ditemukan, maka dia dibawa ke Yerusalem, makan sehidangan dengan raja, dipelihara oleh Raja Daud. Walaupun kakeknya dulu seringkali akan membunuhnya, tetapi tidak demikian Daud untuk membalas keturunannya. Dia ingin menyatakan kasih Allah. Ini kan sangat menarik sekali, ya. Ya, kemudian berkata raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Dia hendak mengingat lagi peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, sampai dia lari ke gua-gua. Dia di padang gurun untuk bersembunyi. Ya, tetapi setelah Saul mati dalam pertempuran, dia masih ingat bagaimana dia ingin berbuat baik, bagaimana dia ingin menyatakan kasih Allah kepada keturunan. Bapak Ibu yang dikasihi, inilah menderita karena kebenaran. Ini menderita. Kalau mengasihi orang yang mengasihi itu biasa. Mengasihi orang yang pernah menyakitinya, bahkan ingin merebut nyawanya, ini tidak dapat, menderita jiwanya. Tapi karena itu adalah kebenaran, itu nyata dalam hidup. Memang berat, tetapi inilah warga kerajaan Allah, ya, memiliki cara hidup yang berbeda. Kalau berbicara masalah pembalasan itu bukan hak kita, kata firman Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, satu ayat lagi, kata ayat satu ayat. Roma 14. Jadi kita
kita tidak perlu membalas. Ya. Apapun yang dilakukan orang dalam kehidupan kita, karena pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mau kita itu kan membalas, ya. Tetapi Alkitab menyatakan pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan merebut haknya Tuhan, tapi biarlah kesempatan kepada Tuhan untuk melakukan kewajibannya. Bukan kita yang melakukan masalah pembalasan ini. Tetapi tugas kita, kewajiban kita, jika seteru lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Itu kewajiban kita. Tapi seringkali kita terbalik, kewajibannya Tuhan kita rebut, tapi kewajiban kita sendiri tidak kita lakukan. Jadi kalau kita masih punya rasa ingin membalas, itu merebut haknya Tuhan. Justru kewajiban kita tidak kita lakukan, haknya Tuhan kita rebut. Nah, untuk itu ditutup dari satu ayat, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi walaupun menderita, tetapi karena kebenaran, marilah kita kerjakan, mari kita lakukan, mari kita praktekkan, kita peragakan dalam kehidupan kita yang nyata, karena ini adalah penghuni kerajaan Allah. Karena berani menderita karena kerajaan ini. Biarlah kebenaran ini tidak sebatas kita pahami dan kita mengerti, tetapi boleh nyata dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan satu pujian. Engkau Tuhan yang sempurna. Dalam rencana
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Walaupun pada malam hari ini firman-Mu berat kami dengar, tapi itulah Tuhan yang harus kami lakukan. Penderitaan yang Kau ajarkan pada malam hari ini, itulah Tuhan yang harus kami lakukan. Tuhan, di saat penderitaan ini hadir kepada kami, beri kami kekuatan Tuhan, beri kami keikhlasan, agar kami mampu menyelesaikan sampai saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan sudah sediakan kami tempat yang terindah. Mungkin penderitaan yang kami hadapi bukan hanya penderitaan di dalam tekanan ekonomi, bahkan lebih dari itu Tuhan. Mungkin penderitaan yang mengancam diri kami, Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami hanya berserah pada-Mu. Kami hanya yakin Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan pasti memberi kekuatan kami untuk kami bisa melakukan dengan baik. Itulah Tuhan, firman Tuhan yang pada malam hari ini benar-benar menjadi kekuatan kami, menjadi berkat bagi kami yang saat ini hadir Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan Hamba-Mu yang sudah memberikan firman yang begitu berarti kepada kami. Kami yakin, sekali lagi kami yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan saja. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan diri kami. Tuhan akan memberkati apa yang saat-saat kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doakan Hamba-Mu, beri hikmat Tuhan, agar setiap firman yang sudah dipersiapkan bisa disampaikan kami dengan leluasa apa yang menjadi kehendak. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan segala doa. Amin. Silakan dulu. Saudara Agus dan saat ini dirawat di Kersawaluyo. Agusnya berdiri, dan kita doakan supaya Tuhan segera memberikan pertolongan. Saya udah semangat berdiri. Mari kita akhiri pada kita pada malam hari ini dengan satu pujian mulia nama. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala, untuk Ibu Sudarmiase, kami tetap berdoa untuk Ibu Yaya, kami serahkan untuk Ibu Mestia, untuk Bapak Edi Susanto, demikian pula untuk saudara kami Agus yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Kersawaluyo. Semoga dalam tangan Tuhan kami serahkan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah
yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa penuh Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan kelangsungan pembangunan tempat parkir ke dalam tangan-Mu yang masih membutuhkan banyak dana. Kiranya Tuhan Engkau akan menolong, Tuhan memberkati dan menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, Tuhan berikan hikmat, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi. Kami menyerahkan untuk tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19, Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, agar semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, tuntun dan bimbing mereka. Tuhan tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membuat nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari pelajar perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya maupun non-akademisnya, dan jadikan berkat dalam pergaulannya. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami tetap mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur yang diberkati